Benar semua itu. Complicated juga ya. Datang di bawah Belanda. Datang di bawah Belanda. Berarti dia turunan Belanda apa bukan tuh? Ya bukan, dia ambil dicomot dari tarik di Aman sono tuh. Oh. Terus ngaku cucu Nabi tapi palsu. Nah, itu orang udah tahu lah. Jadi gembong PKI. Waduh. Ngebom Candi Borobudur. Waduh. Masukin makam. Waduh. Itu fakta semua. Itu benar semua. Nah, Siapa dik? Gimana bang? Jadi menurut jenengan nih baiknya gimana nih? Nggak ada baiknya. Mereka? Bukan, maksudnya menghadapi mereka gimana gitu? Ya biarin nyungsep aja itu. Ngapain? Yang harusnya cium tangan itu mereka kepada pribumi. Karena mereka itu pendatang di bawah Belanda. Harusnya. Kebalik kalau kita cium tangan mereka. Ya? Kita panggil mereka itu ahwal sekarang. Jangan kita yang dipanggil ahwal pribumi ini. Nah aja. Aduh, mantap. Wah, ada yang datang nih. Siapa nih yang datang tuh? Ini biodata semua teman saya nih. Assalamualaikum Raja Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dilanjut host. Gimana manusia? Ada yang dipertanyakan lagi? Kitab yang mempelintir puting payudara wanita adalah Karomah Habib. Kayaknya Mas Nano udah khatam banget ini. Mana Ya bukunya? makanya dengan hostnya ini Habib ini ketakutan karena nasabnya udah ketahuan semua kepalsuannya itu. Termasuk agenda licik kaum Balawi itu semua sudah terbongkar oleh hostnya ini. Ya, kita hebat lah, intinya berjuang terus lah. Walaupun kebenaran itu adalah pahit ya. Ya, Pahit bagi mereka, Bang. Pahit bagi mereka. Lanjut. Tapi wah luar biasa nih beliau ini. Gua santai kok, Bang. Biar hatinya kepanasan sendiri. Tapi memang ya kalau tidak ada tesis Kiai Maduddin ini bahaya memang. Betul. Ya, betul. Jadi gini kawan-kawan. Ya, kita boleh. Bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada ulama Kiai Haji Imaduddin. Betul. Diakui tidak diakui kita harus memberikan hormat kepada beliau. Karena Ya. yang membuka keborokan Habib Yahudi Askenazi ini. Silakan teman-teman lanjut. Nah, paling kan ya kita sadarkan juga lah ya kepada yang lain ya, bikin narasi lagi perihal gini loh. Karena ada ulama-ulama yang wah sepuh katanya mempercayai yang gini loh. Ulama itu kan ada tahapan secara keilmuan. Entah kalau secara kenasapan kan belum tentu paham. Nggak semua rata wah kalau dia udah alim, kalau dia udah berilmu masalah ilmu ini udah jago ini ya belum tentu. Itu yang kadang di kita itu masih campur baur gitu Mas Nano. Makanya Jawab, ya, Bang. ya siap. Siapapun ulama manapun kita harus kritis. Kita ini bangsa yang merdeka, orang yang merdeka. Siapapun itu. Kalau salah katakan salah. Sepakat gak? Sepakat saya, mantap nih Oke, sampai mantap. luar biasa. Siapapun itu, mau bergelar apapun itu. Betul. Ini kalau gua. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut dulu, Bang. Oke, siap. Raja Wali silakan bakar-bakar tipis-tipis kasih bensin. Iya, ya memang betul sepakat saya dengan pernyataan tadi di atas bahwa memang ulama-ulama kita terdahulu seperti yang dijadikan tameng oleh para Habib itu faktanya tidak pernah meneliti nasab Habib karena dasarnya belum kuat.
Tapi saat ini ketika nasab Habib Alawi diteliti itu kan sangat kuat sekali dasarnya. Mereka ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi akhlak dan adabnya itu Kasih bang. jauh dari akhlak Rasulullah. Justru saya sepakat dengan kawan-kawan bahwa Habib Alawi ini bukan Islam. Itu saya sangat sepakat. Apa dasarnya? Dasarnya mereka punya nabi sendiri, punya kitab sendiri, ajarannya juga beda dengan Islam. Rukun Islam kita 5, mereka 6. Rukun iman kita ada 6, mereka 7. Itulah perbedaan antara Islam dan Ba'alawi. Jadi ketika kawan-kawan mengatakan Habib Ba'alawi ini bukan Islam, itu ya sangat kuat dasarnya. Apalagi mereka itu kan ngaku-ngaku juriah Nabi. Wong bangsa Arab saja bukan. Genetiknya justru Yahudi Askenazi mereka. Garis bawahi, bangsa Arab saja bukan mengaku cucu Nabi. Ya. Iya betul. Artinya mereka itu kan sebetulnya kaum penipu, pendusta. Bisa jadi mereka ngaku Islam itu agar apa? Agar diterima oleh bangsa Nusantara yang sudah mayoritas Islam. Ketika para Habib Ba'alawi itu datang ke Nusantara, dibawa oleh Belanda. Mereka ngaku Islam, ngaku cucu Nabi. Agar apa? Agar dihormati, agar dimuliakan. Seperti itu. Faktanya setelah umat Islam percaya dan menghormati, mereka dengan seenaknya merubah sejarah bangsa Indonesia, membuat makam-makam palsu yang diba'alawikan. Itu polanya persis sama dengan Israel. Seperti itu. Monggo ada tamu nah. Siapa dulu? Sultan Agung Hadiwijaya. Ada Pak Sultan Hamid katanya pahlawan ini. Ya, abangku. Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cancuk, kau niku aku serius kon bangsat ya kon ini. Aku serius kok diguyu kan. Urang wangun. Para hadirin yang terhormat, pemirsa yang baik menonton di luar maupun yang di dalam Komal dan yang melihat di Komal, saya beritahukan bahwa Sultan Hamid II Al-Qadri bukanlah pahlawan alias antek penjajah, anjingnya penjajah. Begitu juga dengan Lutfi bin Yahya. Dia adalah manusia yang berbahaya, yang sudah merubah sejarah, membuat makam-makam palsu. Untuk itu para saudara-saudaraku, jangan lagi tertipu oleh manisnya muka mereka, padahal mereka adalah dajjal-dajjal di negeri ini. Saudara-saudara, Lanjut. mari kita gaungkan untuk pembubaran Robito Alawiyah, karena Robito Alawiyah adalah organisasi penipu di negeri ini. Sadarlah saudaraku, jangan lagi menjadi anjing-anjingnya Ba'alawi. Terima kasih host. Ini latihannya berapa lama ini? Aku masih ngempet guyu nangkon iku cangkemmu guyu tok kiri ngono. Ini Sultan mengingatkan Radio Republik Indonesia. Duh, ya harus. 1918. Iya. Izin tanya deh. Izin Oh, tanya deh, silakan. Mas Ano. Ini silakan. Nih, Mas Ano. Ya mau udah serius ya. Mas Ano. Nih, Mas Ano. mau serius. Jadi kan kalau saya perhatiin hampir semua ya orang di Indo itu kan dulu tazim banget nih sama Lutfi nih. Nah, jeneng Hanis Anis bang.
Wah langsung kena ini, kena karomanya Habib langsung hilang Anis suaranya. apa Anis? Anis Baswedan itu, yang edan itu. Bukan. Oh bukan. Indonesia nih. Oke. Hampir-hampir kan semua tuh kena sihirnya Lutfi bin Nahya. Mungkin jangan juga Raden Sultan Agung nih. Pernah nggak tuh pernah ke rumahnya beliau nggak? Cium tangan. Alhamdulillah. Seumur hidup saya tidak pernah dekat dengan para dajjal balawi. Wah mantap. Berarti ente mantap juga nih, mantap. Bagus. Kalau Mas Tarno kena ya. Dulu Kalau semua yang ada 3 orang ini adalah hamba-hambanya. matamu. Mas Nano nggak kena, cuman tukang bikin teh doang ya Mas Nano. Dulu mereka Teman saya ini. dulu bang, mereka menyebut babi banaku, doakan aku babi banaku. Pak ceritain sedikit ya teman-teman ya. Sehabis itu ya, itu dimatiin lampu. Kita rebutan cium dan peluk Habibnya sambil nangis. Gua bilang, gua kerja goblok banget gua ya kan. Cium-cium peluk-peluk nangisin Yahudi Askenazi. Silakan Anda tertawa terbahak teman-teman yang di Jawa. Tapi siapkanlah minum kopinya, jangan sampai Anda terkentut kena kopi ya. Ini adalah pengalaman pribadi Itu yang perlu. kalau udah era sosmed tuh lucu ya di room ini ya pasti ya. Oh ya. Gimana tidak lucu? Wong pernah mencium turunan demit itu, Raja Jin pernah dicium. Maka teman-teman, ini 3 orang yang di sini, mungkin 4 orang yang di sini, dan mungkin yang menonton. Aku enggak bang, prokes aku enggak pernah. Jujur lah. Oke. Jadi gini ya, mungkin teman-teman yang pernah mencium tangan si Lutfi bin Jaya, berbanggalah. Berarti Anda telah mencium Raja Jin. Maka patut berbanggalah. Soalnya kita saja bertemu saja belum pernah ya bang ya. Alhamdulillah. Kalau Lutfi belum bang, tapi saya sempat mengagendakan ke sono. Sempat. Sangat menggebu-gebu ingin bertemu dulu. Ya, Masya Allah. minimal hostnya belum mencium tangan Raja Jin. Iya. Tapi setidaknya dia telah memeluk Dajjal. Jadi lumayan lah. Terus ini Bang Nano ya, yang Bang Nano bikinin teh itu setan yang mana Bang Nano? Aduh jangan dibuka aib bang, aib. Ini jancok malah dibuka aib saya. Loh, Biar seru Mas. Biar cerita seru. itu perlu nang agar yang lain tidak terprosok. Jadi teman-teman, bila ingin keluar dari circle Habib itu ya, tinggalkanlah beatnya, amal-amalnya tinggalkan. Amalinlah amaliyah dari Kiai Bumi. Walaupun itu kita sangat-sangat sulit untuk melepasnya, tidak mengamalkan itu. Sempat ada ketakutan, kekhawatiran, takut kualat dan sebagainya. Enggak Ya, Bang Nano, seperti Bang itu. Nano, itu harusnya sesi terakhir ya. Harusnya itu apa yang dialami Bang Nano dulu tuh pernah ngapain aja gitu. Itu tuh sesi terakhir. Udah bikin teh, jangan lama-lama. Bikinin teh. Masa. Barangkali kalau Jawab kaki dengan capek. jujur, jawab dengan jujur hostnya. Apakah Anda Bikin pernah teh, mencium Bang. sandalnya? Enggak. Apakah pernah Wah, mencium sandalnya? Saya tanya lagi, apakah pernah mencium sandalnya? Ayo belum. pernah lah. HP hilang. Perasaannya gimana Mas pas bikin teh ya? Seakan-akan kita mengabdi mendapatkan suatu hal yang baik atau dulu sih barokah ya. Subhanallah, masya Allah. Kabul. Gak terlepas kalau deket-deket dengan mereka itu ada kata kabul.
Jangan sampai ini Bang Nano, gulanya bawa sendiri dari rumah juga Bang Nano. Wah, bawa, jangan jancuk kau bawa aib gua. Teh, gula, ayam, komplit lah bang. Mas handphone lah terakhir tuh. Awal-awalnya bagaimana hostnya kok bisa menjadi budak dajjal itu mohon diceritakan. Rekrutmen. Itu masa saya SMP menuju SMA bang. Ya rekrutmen ada perekrutan seperti itulah. Tahun berapa itu? 2001 2002 bang. Oh, FPI ya? Iya, udah ngaku aja dah. Lama amat iya aja gitu. Kok mantuknya malu-malu? Iya. Jelas dong. Kemana? Tadi galak, sekarang Iya, bilang iya gitu ndak apa-apa. gak apa-apa kok. Udah Anjing. sesat. Loh. Kita ini kan Bang Nanang, kita ini butuh pengalaman orang lain agar orang lain itu seperti saya dan teman-teman ini tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dengan menyembah Habib itu tadi gitu loh. Saya ini hostnya loh malah diinterogasi sama tamu dancuk memang. Ada Keren, pertanyaan, sempat bangga gak host ngelayanin bikin teh? Bangga banget bang. Bangga banget, bahkan saya itu sempat beli kostumnya si Syah itu. Kalau mau kostum saya, kalau mau konser ya kan, saya tuh siap-siap pakai kostum. Gila nggak? Gua pakai Subhanallah. juga, ya kan? Pakai apa lagi itu ya? Ubel-ubel di kepala pakai semua gua bang. Nih Raden, jangan-jangan di rumah udah ngayal ya. Waduh, gua surga nomor berapa dapat nih? Jangan ditanya. Bang Nano Dia yang itu terhormat. sampai membuatkan teh agar dikawinkan dengan babi banyak. Dia membayangkan sudah di otaknya itu. Aku akan Aku masih SMP cok. Loh. SMP tapi kan kau ngacengan, jadi kan nggak masalah. Bang Nano yang terhormat, apakah di rumah Bang Nano itu pernah dihiasi foto-foto Abah Lutfi, terus habis itu dan lain-lain? Enggak, belum sampai ke situ bang, belum. Wah, ini kayak bohong nih. Saya nggak percaya nih. Ini kalau ada satu angkatan dia nih di Laskar ya, tanya nih gitu gas ini, bener pernah kita datengin nih kalau dia mau ketahuan. Udah, ganti topik. Ganti topik Gustam, hey. Loh, pengalamanmu itu akan berharga bagi orang lain. Apakah selama kamu ikut Habib Dajjal ini, kamu apa yang kamu dapatkan? Ketenangan atau gimana? Rugi, Bron. Gimana kan rugi tiap datang malam Jumat sekali itu bawa Jisamsu 2 bungkus. Itu berjalan berapa tahun kalau di total berapa rupiahnya? Enggak. 2001 2002 sekitar 2,5 lah. Oh, ya masih selamatlah dirimu. Masih selamat Harga satu ya. kambing masih Belum sapi 7 ekor bang, belum. Makanya dia kan dapat Habibah. Korbannya Mas Samsu 2 jutaan. Tapi ini Bang Nano sungguh disayangkan, padahal mungkin 2 tahun lagi udah dari wali mungkin Bang Nano. Wah, itu. Tapi Iya, memutuskan betul. Kenapa Anda beralih setir sedangkan Anda sejengkal lagi Anda akan mendapatkan gelar wali? Anda mungkin akan Jawab ya. mendapatkan gelar Habib. Jawab. Beliau mumpung ada di sini juga. Setelah adanya tesis Gaji Matudin, beliau yang berakun Haplo Group, ini yang di bawah Haplo G, ini menerangkan dari segi. Nah, alhamdulillah otak saya masih waras, akal saya berjalan. Beliau menerangkan bahwa orang Arab saja bukan.
Dan mutlak mereka itu bukan cucu Nabi. Disitulah saya sadar, walaupun sempat masih mengamalkan baiat itu sekitar 1 tahun lebih. Tapi saya memantapkan hati untuk tidak mengamalkan baiat tersebut. Alhamdulillah nggak baik-baik saja. Wah, Jadi mantap. Belum ke sana Bang Nano, jangan lepas buru. baiat itu jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Contoh Mas, saya, Nano. Bayatnya Bang gimana? Nano Mau tahu belum dong, ke sana, Mas? jangan buru-buru, santai aja gitu loh. Iya, santai Belum ya. sampai ke sana. Waktu Bayat- baiat apakah mandi 7 sumur malam hari apa mandi kembang? Ini tappingannya juga ikut bully gua dan hancur semua ini. Berarti saya tanya, berarti Bang Nano ini sudah merasakan ludah dari Habib Dajjal itu? Wah, Jawab. mantap. Kok gak dijawab? Cuma tersenyum? Nyicip. Anjing tanyanya juga. Oke, jadi begini para pemirsa yang terhormat, ini adalah salah satu korban hostnya ya, dari doktrin, dari rayuan, para dajjal-dajjal yang bersurban itu. Pengalaman Bang Nano ini bukannya untung tapi rugi, karena tadi bawa apa, 2 bungkus rokok Samsu tiap datang. Jadi kalau ditotal ya 1 kambing lah dalam setahun. Untungnya dia setahun kepalanya dibenturkan tembok ya, jadi sadar kan itu. Seandainya dia tidak dibenturkan tembok, yang tembok ini kita sebut adalah tesis Kiai Imad. Tesis Kiai Imad ini adalah pagar, kan itu, pagar bagi dajjal-dajjal itu tidak bisa lagi mendoktrin otak-otak umat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Kiai Imad ya, yang sudah memberikan kami senjata ampuh untuk apa, melawan dajjal-dajjal bersurban yang disebut Habibana itu. Ini ada yang bilang 1 langkah lagi jadi wali kutub dan cok nih. Loh, mungkin kamu akan kuburanmu dikeramatkan loh. Wah, doain gua modar lu. Ya jancok konco gue ini. Allah. Loh, Berapa gelas teh yang pernah Bang Nano bikin? Lah, aduh. Nah, ya hitung lah Bang ya, itu untuk melayanin muhibin-muhibinnya ya. Itu ada salah satu ritual khusus ya. Ada tingkatan lebih, itu harus potong ayam, pisang raja, dan ugo rampe. Itu apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan itu apa ya? ya sumber rampe. Makanan lah, seperti itulah. Itu syarat-syaratnya seperti itu. Itu di saat Maksudnya dibayat itu dibayat untuk jadi wali kutub atau jadi jongos atau jadi apa? di Bangos tuh. Oh, jongos. Loh, jongos itu masih kayak gitu. Andai Iya. kan loh. Mahal banget ya. Itu kalau dijadikan wali atau dikasih gelar Habib, bisa rumahmu kamu jual itu, Hos. Bisa. Ini sebelumnya minta maaf ya Bang Nano. Saya cuma ngimbangin Bang Sultan Agung, takut nggak ada temennya makanya saya imbangin gitu loh. Ya. Nah, Gimana? Matanya apa lagi? Ya mirip kejawen ya. Tapi seperti itulah Bang ya. Bahkan sampai parfumnya itu kan wangi banget ya. Itu sempat gua harus beli parfum itu. berapa harganya? 2001, 2002, 250. Waduh, Berapa kali beli Bang Nano tuh? biar bisa ngilang Bang Nano. Mahal. Hah? Itu biar bisa ngilang apa parfumnya? Gimana gini loh Bang, kalau jadi kipin waktu itu seakan-akan kita harus meniru si Habib itu. Dari Waduh, kostum, ya kan, parfum, atau tingkah lakunya harus seakan-akan seperti Habibnya itu. Harus. Entah kenapa, gua juga heran Bang, blow on banget waktu itu Bang.
Belum pernah iya, dibokin, Cuk. Bokin. Ya, oke, terima kasih Bang Nano atas berbagi pengalaman waktu masih jadi jongos ya. Itu sangat penting sekali buat teman-teman. Ternyata jadi mukibin itu banyak keluar duit, tapi ya masih banyak yang masih jadi anjing-anjingnya ya. Mungkin mereka belum habis rumahnya, istrinya, anak-anaknya, jadi masih ya kalau sudah kiri mungkin mereka akan sadar. Jadi biarkan saja, kita nggak perlu berharap mukibin itu mau sadar atau tidak, nggak perlu. Biar doakan mereka kiri gitu aja. Kalau kiri kan sadar sendiri kan itu. Bahkan sempat ada pelataran rumahnya itu mau dikonblok ya. Itu pun kita gotong royong sukarela loh Bang. Waduh. Gak dibayar, Cuk. Masih ada lagi, masih banyak yang disembunyikan sama Bang Nano. Ya masih. Nanti bila ada Lama-lama- mantan Muhibin ya, yang Lama-lama jujur keluar kayak semua saya, ini. ayo sama nggak? Tapi Nah. yang jujur ya, Berarti kalau saya mau interogasi, pada pas di bayat itu kan ada perjuangan nih masuk ke apa tadi ormas itu. Wah itu perjuangan apa aja dong itu, luar biasa dong. ya keluar gini lah perjuangannya apalah. Loh, seharusnya Bayangkan. Anda bahagia loh, host. Karena Anda akan dijadikan martir jihad yang akan mendapatkan 70 bidadari. Kenapa Anda keluar? Hilang 70 bidadarinya itu. Udah. Gak nyesel. Nggak percaya. Oh jadi martir ini juga bangke semuanya. Ampun, nggak di atas, nggak di bawah. Gua lihat komennya juga. Nggak, Harusnya Bang. ini ya, Alhamdulillah Bang Bang, Sultan ya, Alhamdulillah gelar terselamatkan lah. gelar singa apa yang dijuluki Habib Bahar itu harusnya itu milik Bang Nano menurut saya ya. Sayang Bang Nano itu udah belok dulu gitu loh. Saya pikir seperti itu. Sampai Iya. suatu ketika saya itu hampir 5 tahun nggak ke sono ya. Saya pun sempat ziarah ke sono, nangis gitu juga Bang, demi Allah. Demi Allah saya nangis sumpah demi Allah. Itu nangis karena duitnya udah habis apa bagaimana itu Bang Nano? Ya tersentuh lah. Gitu. Seakan-akan Apa kau nangis gini? Jancuk aku kau koroi bangsat gitu enggak? enggak Bang, itu saya masih takyim ya, masih mengakui si Habib itu juga Nabi waktu itu. Iku ada tulisan gembeng konang. Lu nanang gembengan asline. Ketoke sangal. Oke, kita kembali ke tema ya. Jadi Udah selesai Bang Syari itu pertanyaan. Saya masih ada banyak. ojo meneh. Orang ngisor bully aku kabeh. Besok lagi saudaraku, besok lagi. Itu besok kita tanyakan lagi. Lanjut tema ya. Ya. Oke. Lanjut tema ya. Jadi khusus. Yuk. yang digaung-gaungkan bahwa Sultan Hamid II itu adalah pahlawan dan sebagainya itu adalah pembohongan publik. Ya, Sultan Hamid ini orang yang bekerja sama dengan War Sterling yang membantai hampir 40.000 jiwa kalau nggak salah tulisannya itu ya. Jadi banyak itu yang mulai di wilayah Jawa Barat sampai di daerah Sulawesi. Itu adalah Hamid II bekerja sama dengan War Sterling begitu. Dan Hamid II ini yang ingin membunuh tokoh-tokoh nasional kita. Wah parah juga ya tuh Hamid itu ya. Lanjut Gustam kok macet. Hamid II ini. Nah, akhirnya si Hamid II ini, Al-Qadri ini, Pontianak, dihukum 10 tahun di sidang militer. Itu kadang yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita, bahkan kiai-kiai kita. Ya, maka belajar sejarah itu penting, ya.
Untuk Luffy Pinjaya sudah jelas dia ada raja jin ya. Karena mbahnya ini ya Hasan adalah penghuni pohon jati. Jadi demit atau makhluk halus pohon jati diakui sebagai leluhurnya. Makanya lahirlah dia. Jadi dia pantas kalau bisa bicara dengan jin. Itu teman-teman. Jadi yang pindah ke Nusantara ini, ke Indonesia ini bukan hanya manusia tarimnya ya, Habibnya, tapi juga jinnya itu pindah ke sini. Karena apa? Di sana sangat gersang, tidak ada pohon yang rindang dan teduh. Maka jinnya di sana juga kepanasan, makanya pindah ke sini. Ada nggak demit di Nusantara ini yang bernama Hasan? Nggak ada. Kenapa itu demit pohon jati bernama Hasan? Ya karena demitnya dari tarim, makanya diberi nama Hasan. Begitu saudara. Jadi mukanya itu ya kalau Luffy kata orang bercahaya kan gitu. Kalem bicaranya, ya memang kalem. Iblis dulu waktu menipu Bapak Adam ya, Nabi Adam tuh ya nggak mentak-mentak. Ya Adam, aku diperintahkan Gusti Allah, kamu disuruh makan buah kuldi gitu. Wah, halus suaranya, sama dengan Habib Dajjal saat ini halus. Ayo, kalian muliakan keturunan anak-anak dari Rasulullah. Kalian akan dapat surga 70 bidadari. Kami ini adalah durian-duriannya. Jangan bikin marah Rasulullah dengan tidak memuliakan kami, halus gitu. Ya contohnya ya tadi kalau hostnya aja ya wajar kalau tertipu, wajar hostnya itu wajar dia ya kayak gini lah ya kan, wajar. Tapi yang tidak wajar itu kan orang-orang yang tiap hari nekek membaca Al-Quran, membahas kitab yang disebut kiai, bahkan pondoknya besar-besar, bahkan menduduki kedudukan strategis baik di tingkat pemerintahan dan organisasi ormas apapun, itu saja tertipu kok, karena kehalusannya yang melebihi jin dalam menyesatkan, kehalusan mereka yang melebihi iblis dalam menyesatkan orang gitu. Makanya iblis saat ini sudah libur. Ini di samping saya sedang ngopi. Karena Gus, teruskan Gus gitu. Oke siap jin aku itu, siap mit aku, siap iblis itu. Tak celuk Kang, karena iblis adalah kakak kita. Ya sebelum kita ada, Gusti Allah menciptakan alam raya, jin dan malaikat, baru kita yang terakhir kan gitu. Makanya saya selalu berbahasa Kang Jin, Kang Iblis itu karena kakak gitu. Kalau dalam urutan keluarga itu kakak gitu. Ya ini sedang di sini kakak iblisnya kan itu. Sekarang saya nganggur. Loh, iya, dengar-dengar kok sudah enggak goda lagi manusia. Betul, sudah ada yang lebih dahsyat dari aku dalam menyesatkan umat itu. Oke. Nah ini datang lagi dua malaikat. Ada apa kok kesini? Ikut ngopi katanya. Loh, kamu nggak mencatat amal baik manusia, nggak mencabut nyawa lagi? Enggak, karena hari ini lahir anak Habib. Katanya kalau anak Habib lahir, semua malaikat diliburkan. Bagus. Jadi kalau loh, bener host. Jadi kalau lahir anak Habib itu malaikat diliburkan. Nah tiap hari ini mereka kan suka ngencuk, lahir terus. Jadi tiap hari malaikat itu libur sekarang. Kerjaannya cuma nongkrong. Itu loh. Kamu gak dengar ceramahnya? Bahwa makanya kipin-kipin suka maki-maki kita itu ya Gus Tom ya. Loh, makanya mereka
itu melakukan dosa apapun tidak takut. Kenapa? Ya malaikat libur karena lahir terus anaknya Habib ini. Itu teman-teman. Gus, diputar aja Gus, biar pada tahu Gus. Seru juga itu. Waduh, iki meneh. Kowe tak golek ono meneh sampean iku jancuk. Aku masang soundcard meneh sing anu meneh. Wis tak golek ono di YouTube. Jancuk. Berani bernarasi, berani membuktikan. Nah, betul. Jancuk lambemu nang konku balas dendaman. Oleh ngono iku. Muter-muter. Loh. Oh, wis lah. Data. Data, ayo datanya Yo, mana? data, mana data? Slide gambar. Disawer paus ya wega aku masang soundcard sing ngopo wis males. Pokoke cari dhewe wis. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi makanya para babi bana ini ndak takut dosa, para mukibinnya nggak takut dosa. Karena apa? Mereka sudah tahu kuncinya. Bahwa mereka malaikat ini selalu libur. Bayangkan berapa juta penduduk di dunia ini ya, yang katakan sekarang ini terhitung sekitar 5 miliar lah. Gitu ya. Banyak juga ya. Banyak seluruh dunia ya itu ya. Malaikat libur lagi 2. Loh, nah makanya itu bukan hanya malaikat pencatat, semuanya tuh libur. Apakah itu alasan ini, Gustom? Alasan Kipin-Kipin ngasih istrinya ke mereka biar ngencuk terus mana lagi kan liburnya makin banyak tuh. Betul. Jadi istrinya dikasihkan dia merampok gitu. Jadi kan gak dosa. Gitu. Begitu teman-teman. Loh ini kan kisah nyata. Itu loh. Kisah yang dikisahkan oleh mereka bahwa setiap kelahiran Habib, ya kan? Itu malaikat diliburkan. Karena sudah ada sudah ada surat resmi, ya kan itu dari langit kan gitu. Karena apa? Gusti Allah saja mau menurunkan bala itu harus izin wali kutub mereka. Waduh, mantap ya. Loh. Jadi Gusti Allah tidak akan menurunkan bala di suatu tempat tanpa seizin wali kutub, dan sedangkan mereka setiap tempat itu ada wali kutubnya. Maka selalu bilang ya, berbahagialah jika di tempat kalian ada Habib maka makmur. Ya maksudnya itu